Kalau oli yang asli itu warnanya seperti ini loh. Oke, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Oke teman-teman, selamat pagi dan sukses selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya ada sebuah motor Matic. Oke, seperti ini. Motor Matic Scoopy. Dan di sini sedang akan melakukan servis rutin supaya lebih awet dari motor kita atau motor yang dipakai ini. Simak terus, semoga bermanfaat. Tahap-tahap apa saja yang perlu dilakukan untuk proses seperti ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke teman-teman, untuk hal yang pertama yang wajib atau harus kita lakukan di perawatan Matic adalah penggantian oli mesin. Dan di sini perlu beberapa tahap atau cara untuk melakukan penggantian oli mesin supaya lebih awet dan tidak merusak dari bautnya itu sendiri, baut tap olinya. Oke, dan bagaimana prosesnya? Di sini saya akan berbagi tips untuk proses awal dari penggantian oli supaya oli ini cepat tuntas saat kita tap nanti. Oke, di sini kita akan coba nyalakan motornya sekitar 1-2 menit. Sebelumnya kita kendorkan dari baut tap olinya. Oke, kita kendorkan di bagian bawah sini untuk jenis Matic Scoopy ini. Oke, di bagian bawah sini kita kendorkan secukupnya saja. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini. Kita putar ke kanan dari atas. Kalau dari atas itu ke kanan, kita kendorkan sedikit, kemudian kita nyalakan motornya sekitar 2 menitan atau mencapai suhu kerja mesin. Oke, ini. Oke, untuk kilometernya motor ini 37.842. Sambil menunggu mesinnya panas, oke, ownernya bawa sendiri untuk oli dari motor Matic ini menggunakan MPX2 standar dari motor Matic jenis Honda, 0,8 liter, 10W30. Oke, ini di sini untuk ciri-ciri dari oli yang bagus atau oli asli dari produk ini, kita bisa melihat atau memeriksa dari fisiknya, kehalusan fisiknya ini. Oke, ini fisiknya cukup rapi dan tentunya di sini ada ada print nomor. Ini lurus, plastiknya agak tebal dan kuat untuk dipegang, tidak tipis, tidak mudah retak, atau ditutupnya itu rapi. Jadi itu ciri-ciri dari sebuah oli asli bawaan dari pabrik, karena sekarang banyak beredar oli yang biasa teman. Oke, itu ini sudah cukup. Kita matikan motornya. Oke, kita matikan motornya.
kita lihat jumlah olinya. Ini masnya ini rutin, Mas Yuda melakukan perawatan di motornya ini, motor Matic. Kita akan tap apakah olinya masih sesuai dengan standarnya, jumlahnya. Olinya agak hitam ini Mas Yuda. Biasanya rada bening ya. Iya iki rada ireng nih. Sekitar berapa kilo ya Mas? Sering buat jalan-jalan itu sama adiknya, ini kuliah adiknya. Ini kalau saya melihat kondisi seperti ini biasanya sudah mencapai 2000 km. Ini sudah hitam, kita bisa lihat, tapi kondisinya masih bagus. Artinya jika kita pegang seperti ini, oke, kita raba, ini masih bening dan tentunya masih licin, itu masih aman. Kita gunakan, tidak sampai hitam pekat, encer, tidak licin, karena kita sering menjumpai sebuah oli itu yang hitam sekali. Ini masih bagus, oke. Dan untuk perawatan selanjutnya kita pasang olinya. Oke teman-teman, untuk jumlah olinya ini masih aman di antara 700 ml. Ini dari wadahnya, ini sering saya lihat dari posisinya di sini. Ini masih banyak dan tidak kehabisan dari olinya, karena jika suatu Matic saat dibuat sering buat jalan jauh itu olinya itu kadang cepat habis dan biasanya suaranya kasar seperti itu. Dan untuk tips ini kita bisa lakukan setiap 2000 km supaya untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan oli di setiap motor kita, terutama motor Matic. Itu sering kejadian olinya sampai tinggal sekitar 1 gelas atau 100 ml jika tidak melakukan penggantian rutin setiap pengecekan 2 bulan sekali atau 2500 km. Oke teman-teman, seperti itu informasi seputar tentang perawatan dari oli motor supaya motor kita itu lebih awet dan tentunya tidak sampai turun mesin, itu biayanya cukup mahal. Oke, seperti itu kita pasang seperti ini, kita putar ke kiri kalau dari atas. Itu kita kencangkan secukupnya. Kita tahan, kita langsung keraskan secukupnya 1 kali set. Seperti ini sudah keras. Kita ambil dulu olinya, kita pasang yang kita masukkan yang baru. Bagaimana kondisi atau ciri-ciri yang oli yang asli dari pabrikan. Oke teman-teman, ini sudah saya masukkan olinya untuk yang tadi. Oke, untuk ukurannya seperti ini masih aman karena di sini tempat olinya itu 1 liter. Jadi ini kita bisa lihat posisinya. Oke, sekitar 600 atau 700 mililiter. Oke, masih aman karena di dalam mesinnya itu masih ada sisa dari oli yang lama, masih menempel di bagian seluruh 4 komponen mesinnya.
Oke, seperti itu. Oke, ini informasinya tentang jumlah oli dari motor ini. Oke teman-teman, kita akan masukkan olinya yang baru. Kita lepas dari penutup olinya. Oke, ini kita siapkan corong. Ini untuk posisinya kita standar samping seperti ini. Ini standar tengah, kita miringkan, standar sampingnya kita posisikan seperti ini. Seperti itu supaya lebih mudah. Ini kalau yang sudah paham sangat mudah, tapi di sini saya berbagi tips untuk yang saling belajar sama pemula atau masih mengenal dunia otomotif. Oke, kita buka dari olinya, bagaimana warna olinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau oli yang asli itu warnanya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, ini warnanya agak kuning gelap. Ini agak kuning gelap. Itu perbedaannya. Kalau oli yang asli, kalau oli yang biasa itu bening, tidak ada warna kuningnya. Ini obat sintetiknya seperti itu. Dan jika kita lihat seperti ini, oke, ini warnanya agak gelap sekali atau cenderung warna kuning. Berbeda kalau oli yang biasa itu bening dan cenderung cerah jika diposisikan seperti ini. Untuk oli yang biasa seperti itu kita masukkan. Keraskan. Kita posisikan semula. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tips untuk di sini cara menghidupkan saat motor kita itu awal atau saat pagi hari. Untuk tipsnya supaya part-part atau komponen di dalamnya itu lebih awet dan tidak cepat rusak, kita bisa melakukan cara seperti ini. Oke, sama seperti posisinya saat kita habis mengganti oli, kita nyalakan kunci kontaknya seperti ini. Oke, kita bisa melihat dari suara mesinnya itu agak tersendat-sendat berat saat masih dingin atau motor ini diam sekitar 12 jam, sehingga oli mesin di dalamnya itu masih terjadi sirkulasi memutar atau mengalir di dalam mesinnya sini, di dalam sini, sehingga belum encer dari olinya. Kita biarkan seperti ini sekitar 1-2 menit mencapai suhu kerja mesin atau mesinnya itu cukup hangat, jadi motor kita itu lebih awet. Dan kita tidak dianjurkan untuk langsung saat posisi dingin atau pagi hari kita gunakan, kita nyalakan sebentar langsung dibuat jalan. Itu kurang bagus sekali terhadap keawetan di dalam
komponen di dalam mesinnya, seperti terutama di dalam stangnya di bagian sini, di dalam mesinnya di bagian depan. Oke, seperti ini kayak noken as, piston, seperti itu. Yang inti mudahnya itu bisa menyebabkan ngebul teman-teman. Oke, bisa menyebabkan ngebul berasa putih saat kita langsung pakai, tidak melakukan pemanasan suhu mesin karena pelumasannya itu belum merata. Lebih mudahnya kita bisa melihat kondisi dari mesin ini lebih awet dan tidak terjadi keausan yang parah atau keausan yang besar sekali pada motor kita, yang bisa menyebabkan suaranya itu kasar, kadang ngebul putih di dalam knalpotnya ini. Yang lebih gampangnya seperti itu. Kalau dari suaranya itu, suara mesinnya itu kasar, merasak atau bunyi kayak ngelitik, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang perawatan dan penggantian oli. Dan untuk tips penggantian oli ini bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali atau di kilometer 2000 sampai 2500. Dan untuk motor ini 378 atau sekitar 38.000 kilo. Dan untuk selanjutnya penggantian oli dari Matic, Scoopy atau yang lainnya itu sama. Ini selanjutnya di kilometer 40.000 kilometer. Ini supaya lebih awet mesinnya, kita lakukan penggantian oli selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, like mas. Sip. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas luang waktunya telah menyimak video saya atau menonton video saya secara full. Salam sukses, salam berkarya buat teman-teman semuanya, pemirsa YouTube semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.